Hai semua, assalamualaikum. Saya resep lagi ya, yang enak, gurih, renyah. Nah, kali ini kita bikin kari pap ya, yang isinya wortel, kentang, dan sosis ya teman-teman ya. Ini hasilnya renyah, kulitnya berlapis-lapis, dan hanya 1 kali gilas ya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama kita persiapkan untuk isiannya dahulu. 300 gram wortel yang udah dipotong dadu, 200 gram kentang yang udah dipotong dadu, sosis secukupnya, dan daun bawang ya. Langsung aja kita tumis ya. Ini kita tumis bawang merah dan bawang putih yang udah kita haluskan. Ini kita tumis sampai berbau wangi. Lalu masukin wortel dan kentang ya. Ini akan kita aduk-aduk sampai kecampur rata. Setelah itu kita masukin 200 ml air putih untuk wortel dan kentangnya biar cepat empuk ya teman-teman ya. Nah, ini boleh juga kita tutup sampai airnya itu menyusut, wortel dan kentangnya itu empuk ya. Nah, di sini kita masukin, lalu icip rasa ya teman-teman ya. Jika ada yang kurang boleh ditambah. Lanjut kita masukin daun bawang dan seledri ya, secukupnya. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu masukin lagi sosis ya, dan setelah matang kita sisihkan. Ini kita bikin untuk kulitnya. Bahan A 300 gram tepung terigu, 50 gram minyak sayur, 2 sendok makan margarin yang udah kita lelehkan. Lalu kita uleni dulu ya sampai berbutir pasir gitu. Setelah itu masukin air 100 ml sampai 125 ml ya, sesuai dengan tekstur tepungnya. Nah, seperti ini udah. Lanjut kita diamkan 30 menit. Lanjut kita bikin untuk bahan B, kulit B, 150 gram tepung beras, 70 gram minyak sayur, dan 30 gram margarin. Ini udah kita oleni, bisa dipulung. Lanjut kita diamkan 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit ambil adonan A tadi, kita gilas sedikit sampai teksturnya itu lemas, dan kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk bahan B juga kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang kita ambil adonan yang pertama tadi, lalu kita pipihkan melebar ya. Nah, setelah agak lebar, kita masukin bahan B. Lanjut akan kita lipat seperti amplop ya teman-teman ya. Lalu kita rapatkan seperti di video. Dan kita tutup plastik ya. Kita diamkan lagi kurang lebih 30 menit. Lakukan untuk semua adonannya ya, bahan A dan B yang udah kita bagi tadi. Nah, setelah selesai semua, kita plastikan, kita diamkan 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita buka lagi dari yang pertama kita uleni ya. Ini akan kita gilas dahulu. Gilasnya itu melebar. Ini pelan-pelan aja ya teman-teman ya, jangan terlalu ditekan, pelan-pelan aja. Nah, setelah melebar tipis gitu, potong bagian tepi bawahnya. Ini jangan dibuang ya,
bagian yang potongannya itu bisa nanti dipergunakan. Lanjut kita gulung perlahan sambil ditekan sampai ke atas. Setelah sampai di atas kita potong lagi biar dia kelihatan rapi. Nah, yang potongan itu disimpan aja dulu. Nah, setelah itu kita akan gilas lagi memanjang ya, seperti di video. Nah, ini kita memanjang aja, nggak usah dilebar, setipis mungkin. Nah, setelah memanjang kita gulung lagi ya, rapikan bagian bawahnya, potong. Dan kita gulung sambil ditekan-tekan sampai ke atas. Nah, setelah selesai kita potong kiri kanannya. Jangan dibuang ya teman-teman ya. Ini dipergunakan, nggak ada yang terbuang di sini. Lalu akan kita bagi menjadi 8 bahagian. Jadi satu bulatan itu menjadi 8 bulatan, 8 potongan ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai dibagi, lalu kita ambil satu yang kita sepotongan tadi untuk alas ya, dan ambil lagi satu gulungan. Ini kita kasih air dulu ya, lalu lanjut kita ambil satu gulungan, taruh di atasnya. Kita gilas perlahan dan pastikan pusarnya itu tetap di tengah ya. Kita gilas kiri kanan, atas bawah ya, sampai melebar dan tipis. Lanjut kita isi dengan isian secukupnya aja. Lalu kita kasih air lagi untuk merekatkan. Nah, di sini aku tidak pakai cetakan ya awalnya ini karena kecil, jadi kekecilan di cetakan aku pakai tangan aja ya membentuknya untuk tepinya. Dan kita ulangi lagi, ambil satu bahagian yang disisihkan tadi, lalu kita kasih air. Ambil satu bahagian bulatan. Nah, ini akan kita pipihkan. Nah, silahkan cek di video aja ya teman-teman ya. Lanjut kita masukin ke cetakan, kita kasih air lagi untuk merekatkan. Dan kita tekan perlahan sampai dia benar-benar rapat. Nah, jika kerasa belum rapat, boleh juga dibantu dengan tangan ya, jari kita pelintir-pelintir. Lakukan seperti di video sampai selesai. Nah, ini untuk memipihkannya ini perlahan ya teman-teman ya. Pastikan pusarnya jangan kabur-kaburan. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasil keseluruhannya, sangat cantik-cantik sekali. Satu resep menghasilkan kurang lebih 24. Ini langsung aja kita goreng. Panaskan minyak, api sedang cenderung kecil dahulu. Setelah minyak panas, kita masukin kari papnya dan kita tunggu sampai kokoh. Nah, setelah benar-benar kokoh, baru kita balikan ya teman-teman ya. Di sini kelihatan bagus sekali. Nah, setelah kekuningan kita bangkit ya. Nah, ini kelihatan cantik. Teksturnya itu renyah ya. Dan tidak menghisap minyak sama sekali ya teman-teman ya. Lakukan menggorengnya sampai selesai. Nah, di sini kita melihat lapisan per lapisannya itu kelihatan sekali ya. Bagus sekali. Nah, ini dia keseluruhannya. Kita mendapatkan 24 kari pap yang ekonomis, teksturnya itu renyah, dalamnya itu gurih, enak banget. Bisa kita cobain satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar renyah banget. Bisa di frozen juga ya teman-teman ya. Jika di frozen cukup digorengnya sampai
warnanya putih aja ya, nggak kekuningan, sampai kokoh aja. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.